Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Engine. Nah, di video kali ini kita akan membahas, sebentar ya, kameranya ini agak buram ini. Nah, di sini kita akan membahas yaitu Beat FI ya, yang starter halus itu mengalami mati total. Jadi saat dikontak kunci kontak on seperti ini itu mati total. Nah, ini kenapa sebabnya dan bagaimana cara cek dari bawah ya. Kita cek satu persatu. Nah, langsung saja, mungkin teman-teman ada yang bermasalah seperti ini ya, bisa dicek satu-satu dulu ya. Jangan memvonis mengganti spare part jika belum dicek satu persatu. Nah, pertama-tama kalian tidak usah copot di bagian sini ya. Ini karena tadi saya sudah menemukannya, maka saya ulang dari awal agar bisa berbagi ya. Nah, seperti itu. Nah, pertama-tama kita lepas dulu box sekringnya ya, yang di bawah di sini. Kita lepas dulu box sekringnya seperti ini. Ya, kita lepas. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa harus melepas? Karena kita akan melihat yaitu jalur ya, jalur sekring yang mengarah ke ecu ya. Seperti itu. Ya. Nah, pertama apa dulu yang kita cek? Nah, kita harus paham dulu ya untuk jalur-jalurnya ini. Nah, di sini untuk kendala mati total itu ya, kita cek di bagian sekring 25 dan 5 ya, yang di bagian sini. Nah, ini ada sekring 25 dan 5. Sebentar ya. Nah, ini ya, kita cek. Nah, karena ini standby ya, jadi kita hanya perlu menyiapkan seperti ini. Nah, ini kita tempelkan masa salah satu ya, jadi bolam sepertinya yang lebih enak. Kemudian cek kakinya ya. Ya, ada ini satu-satu ini ya. Nah, ada titik-titik ini, kita cek apakah nyala. Nah, kita cek dulu. Nah, nyala semua ya. Nah, nyala. 25-nya nyala. Nyala. Nah, tandanya jika ini sudah nyala, kemudian dikunci kontak on, harusnya ini nyala semua ya. Nah, jadi 10 ampernya ini nyala semua. Ya, jadi diteruskan ke sini ya untuk sekring yang 25 dan 5 ini. Kita coba cek. Nah, ini tidak ada nyala, tidak ada nyala. Nah, tidak ada nyala ya. Nah, ini kenapa? Nah, kita cek satu-satu dulu. Pertama, ini ada kabel besar ini ya. Nah, ini adalah standby dari plusnya aki ya. Nah, ya yang ini. Nah, ini kita cek pada 5 ampere di sini. Ini sudah nyala ya memang. Namun kita mengarah ke jalur ini teman-teman. Kabel merah leres putih. Nah, di sini ya ada kabel merah leres putih. Nah, ini karena input menuju ke ECU ya. Jadi 12 volt dari aki yang menuju ke ECU ya, sudah standby di sini. Kemudian akan dikeluarkan yaitu merah leres hitam ke kunci kontak ya di bagian sini. Ya, nanti dulu kita cek dulu jalur ini ya. Ini kita cek dulu ya. Kita cek. Tadi ada ya, 5 ampernya tadi ada, kita hanya memastikan saja lagi. Sebentar. Nah, ada ya. Nah, kemudian apakah arus ini sampai ke ECU? Kita cek dulu. Kita cari kabel. Nah, ini sudah saya lupas ya. Merah leres putih ya, seperti ini. Kita cek apakah saat kita tempelkan masa ya ada arusnya ya, karena ini plus dari aki. Kita ambil masa dari aki ya, coba. Nah, ini tidak ada teman-teman. Nah, tidak nyala ya. Ini sudah saya taruh ke main aki. Nah, ini tidak ada arus. Nah, bisa kalian lihat ya, tidak nyala ya bolamnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tahap pertama itu harus ada jalur atau ada arus ke ECU ya. Yang merah leres putih ini harus ke sini ya, harus sampai. Karena apa? Karena arus standby ke sini itu untuk mengaktifkan ECU-nya, kemudian diteruskan kunci kontak on ini ya. Ya, jadi kunci kontak on ini di-on-kan, kemudian akan mengaktifkan ini relay ini teman-teman. Nah, relay kaki 5 ini kaki 4 ya, relay kaki 4-nya. Nah, di sini. Nah, di sini ya relay kaki 4-nya. Bentar, wah kurang fokus kira. Nah, di sini ya relay kaki 4. Nah, jadi pertama-tama di sini harus ada arus dulu. Kemudian jika ini tidak ada arus, tandanya ya ini bermasalah teman-teman. Nah, kabel ini coba kita jumper dulu. Nah, coba kita jumper.
kita jumper dengan kabel di sini tadi ya, yang merah leres putih. Nah, di sini kita jumperkan. Nah, kemudian kita cek arusnya. Kalau sudah sampai ya pasti masuk ke ecu, kemudian keluarnya kita cek di arus merah leres hitam. Kita cek ya, apakah nyala. Nah, nyala ya. Nah, ini nyala, pasti yang dikontak juga nyala ya. Jadi keluarnya itu merah leres hitam. Nah, di sini ada ya. Nah, ini merah leres hitamnya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini ya. Kemudian merah leres hitam itu menuju ke kunci kontak. Di sini ya. Nah, ini kunci kontaknya. Maaf. Nah, ini kabelnya ya. Merah leres hitam. Pasti ada setrum ya, atau ada arus di sini. Coba kita cek. Nah, ada ya. Coba kita cabut lagi kabel jumperan tadi teman-teman ya. Yang dari sekring kita cabut lagi. Nah, kita cabut ya. Yang dari sekring tadi ke ecu kita cabut. Sekarang kita coba cek ke kunci kontaknya. Kita coba cek kunci kontaknya ya. Bukan kunci kontak, jika tidak ada setrum, tandanya memang yang bermasalah adalah kabel tadi ya. Karena tidak ada setrum. Nah, seperti ini ya. Kita taruh masa seperti ini dan taruh kabel satu lagi ke ini teman-teman. Nah, kunci kontak yang merah leres hitam tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak ada teman-teman. Bisa kalian lihat. Saya tempelkan ya. Sebentar. Waduh, tripodnya angin. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tempelkan arus. Nah, ini sudah nempel ya kakinya di sini. Nah, kita bulatkan saja seperti ini dan cek masanya. Tidak ada teman-teman. Tandanya apa? Output dari ecu ini tidak nyampe ke kunci kontak. Jadi inputnya tidak ada, kemudian apalagi outputnya seperti itu teman-teman ya. Jadi masuknya tidak ada, apalagi keluarnya seperti itu ya. Nah, sih jika ini sudah ada arus, pasti yang kunci kontak ini ada arus. Langsung saja kita cek ya. Pastinya kita jumperkan lagi. Seperti ini. Coba kita cek kunci standby kunci kontaknya ya. Kita cek lagi. Memang harus pelan-pelan dan satu-satu teman-teman ya, nggak usah gugup. Nanti malah salah vonis. Nah, kita cek di sini dan kita cek. Waduh, ini ya. Sebentar saya taruh sini aja kabelnya. Awas, hati-hati konslet ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita taruh masa dan kabel yang hijau tadi ini ya menuju ke merah leres hitam. Coba kita cek ya. Nah, ada arus ya. Jadi inputnya ada ya, input kunci kontak. Jadi kita kunci kontak on ya. Nah, nyala teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi jika ini sudah nyala, tandanya memang permasalahannya di sini. Namun untuk yang belum nyampe ya. Maksudnya jika ada permasalahan ini merah leres putih ini ada ya, ada arus, tidak perlu dijumper. Namun keluarnya merah ini tidak ada, ya itu harus curiga ya, curiga dengan ecunya seperti itu ya, atau curiga dengan masa ecu juga bisa seperti itu teman-teman. Nah, jadi pertama-tama jika ini sudah nyala, dipastikan relay ini juga nyala teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, tandanya apa? Nah, tandanya setelah kunci kontak on ya, jadi kabelnya itu yang keluar adalah hitam polos ya, seperti ini. Sebentar. Nah, hitam polos seperti ini. Jadi kunci kontak di on kan seperti ini ya. Itu langsung menuju ke relay kaki 4-nya di sini. Nah, relay kaki 4 ini itu ada arus standby, masa dan arus output kontak ya, seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini hijau leres putih ini adalah masa teman-teman ya. Jadi ini masa ecu. Jadi saat dikunci kontak on dia harus ada arus ya teman-teman ya. Nah, jadi saat dikunci kontak on seperti ini harus ada arus. Nah, seperti ini ya, harus ada arus seperti ini. Jika tidak ada, itu juga dipastikan masa ecu juga bermasalah seperti itu ya. Nah, kemudian kita cek juga di bagian ini teman-teman, yang bagian tengah ini ya. Nah, ini adalah arus standby aki ya. Jadi ini akan nyala terus seperti ini. Nah, nyala terus ya. Nah, seperti itu.
Kemudian jika sudah semua kita tes massa dan arus standby 12 volt, kemudian kita cek arus kontaknya teman-teman. Nah di bagian sini ya, nah ini ya bagian samping massa ya, nah seperti ini. Nah kita cek seperti ini. Jadi saat kunci kontak on harus nyala. Nah seperti ini. Jika tidak nyala, bisa dipastikan kabel merah tadi ya, output kontaknya yang hitam, setelah kabel warna merah leres hitam, kemudian outputnya itu hitam ya, yang mengarah ke relay sini itu tidak sampai ya. Jadi di sini ada hitam ini ya. Nah polos 2 ini tidak sampai sini, seperti itu. Nah jadi jika sudah sampai di sini, sudah dipastikan relaynya akan aktif teman-teman ya, seperti itu. Nah kita cek. Nah seperti ini ya. Kemudian kita kunci kontak on. Nah seperti ini. Nah sebentar ya ini. Nah ini kurang nongol ya. Nah sudah pastikan cetik seperti itu ya. Nah jadi relay ini juga bisa bermasalah, makanya harusnya juga harus kalian cek dulu ya teman-teman ya. Harus di sini harus dipastikan sudah ada strumnya atau ada arusnya semua, seperti itu teman-teman ya. Nah jadi ini massa dari ECU, kemudian ini output kontak, dan ini 12 volt standby ya. Jadi nanti disambungkan, nah seperti itu. Nah untuk cek massanya sangat mudah sekali, tinggal copkan seperti ini ya. Ini di massa, kemudian di 12 volt, dan kemudian dikunci kontak. Nah on ya. Sama untuk yang 12 volt output kontak, kita masukkan seperti ini, kemudian kita taruh di massa. Nah karena 12 volt ya, kemudian kita kunci kontak, nyala. Seperti itu teman-teman ya, simpelnya seperti itu. Jadi jangan memvonis dulu jika ECU nya yang bermasalah ya. Nah jika ini sudah nyala semua, massa ada, 12 volt output kontak ya ada, 12 standby aki ada, kok belum nyala, ya coba dibersihkan dulu ini kaki-kakinya ini ya, relay kaki 4 nya ini dibersihkan, di amplas ya halus, kemudian disemprot anti karat ya, dan dimasukkan, coba dinyalakan. Jika masih belum berdengung atau tidak ada bunyi cetik-cetik ya, coba diganti dulu relaynya, dipinjamkan dulu motor lain ya, yang sama setipe biasanya punya teman-teman ya, dipinjamkan temannya dulu sebelum beli, seperti itu teman-teman ya. Nah ini sudah teratasi bahwa penyakitnya ada di kabel putih, merah leres putih yang ke ECU yang tidak ada arus, seperti itu ya, yang tidak nyampe ke ECU nya, seperti itu. Jadi mungkin putus di bagian bawah-bawah sini ya, mungkin terjepit atau apa ya. Nah bagian sini ya. Nah, jadi nanti tetap jumper ya, jadi kasih isolasi bakar satu aja, keluar dari sini ya ke bawah sini dan masuk ke sini. Tenang saja karena jumpernya di sini tuh ini setelah 12 volt standby ya, aki ya. Jadi kita jumper di kabel merah leres putih ini aman, karena nanti saat sesuatu terjadi pasti sekringnya akan putus di sini ya. Kita coba pastikan ya, ini sudah saya jumper ya. Kita cabut sekring yang 5 ampernya. Kalau belum percaya pasti tidak akan bunyi, karena sudah kita putus dari sini. Nah tidak ada bunyi ya, speedo juga mati, relay terpasang aman. Coba kita kunci kontak off dan kita masukkan lagi sekringnya, coba kita kunci kontak on, nyala teman-teman ya, berdengung dan nyala. Kita ulangi, nah nyala. Seperti itu teman-teman ya, caranya sangat mudah sekali. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mempunyai permasalahan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan, nanti saya bantu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.